Shalom, damai Kristus beserta kita. Hari ini saya hendak membagikan sebuah renungan saja tentang burung Raja Wali dan burung dara. Banyak di antara kita yang ingin anak-anaknya bisa terbang tinggi bagai Raja Wali, mengepakkan sayapnya melintasi badai bersama dengan Tuhan. Karena seekor Raja Wali itu burung yang kuat, strangle, matanya tajam, fokus pada satu target, menggunakan badai justru untuk mengistirahatkan sayapnya sehingga bisa terbang lebih tinggi lagi tanpa perlu capek-capek mengepakkan sayapnya terus-menerus. Raja Wali ketika masih kecil, ya tinggal bersama dengan induknya. Dirawat oleh induknya, dikasih makan sama induknya, sampai mempunyai sayap yang cukup kuat. Baru ditendang sama induknya. Keluar kau, belajar terbang sana. Sesekali masih nebeng sama induknya. Tapi begitu dewasa, Raja Wali ini pergi. Hidup soliter, single fighter. Meninggalkan induknya dan membuat keluarga sendiri. Beda dengan burung dara. Hidupnya menggerombol bersama lingkungan keluarga. Terbang gak jauh-jauh dari Bekupon. Bekupon itu rumahnya burung dara kalau di Jawa. Lain daerah mungkin beda sebutan. Kalau di Jawa sebutannya Bekupon. Bekupon omahe dara, wetan kulon ake segara, nyambut gawe ojo sembrono, mengko mundak uripe soro. Nah, Bekupon itu rumahnya burung dara. Kalau pagi turun cari makan bersama-sama. Terbang ke sana kemari bersama-sama. Tapi gak jauh-jauh dari rumahnya. Juga gak jauh-jauh dari kelompoknya. Benar-benar hidup guyub. Dan ini menjadi dilema. Kita ingin anak-anak Tuhan itu bisa terbang tinggi bagai Raja Wali. Tapi cara mendidik kita seperti burung dara. Banyak anak-anak Tuhan yang ketika menghadapi sebuah masalah, larinya bukan pada Tuhan, namun pada Bapak Ibu gembalanya, Bapak Ibu pendetanya, gitu ya. Dan sebagai pendeta yang penuh belas kasih, tentu saja Bapak Ibu akan merangkul anak-anaknya. Betul kan? Tidak akan meninggalkan anak-anaknya. Bapak Ibu perlu menyadari satu hal. Mereka bukan anak-anak Bapak Ibu. Mereka anak-anak Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan anak-anaknya. Percayalah itu. Mereka hanya titipan, maka kembalikan mereka pada Tuhan. Lahan dan segala isinya itu milik Tuhan. Jangan lupakan itu. Yang punya Tuhan. Tuhan menyewakan pada Bapak Ibu supaya lahan-lahan itu digarap. Hasilnya tolong diserahkan pada Tuhan. Jangan diembat, diaku sebagai hak milik. Bapak Ibu yang terkasih, musim menabur itu berbeda kondisinya dengan musim menuai. Musim menabur itu
kumpul bareng, ditanam bareng-bareng, dipupuk, diairi, kalau ada hama diobati, pokoknya dirumat bersama-sama. Musim menua itu celurit yang maju, disabit, dipisahkan, diopiak-opiak. Apa itu bahasa Indonesianya? Orang kalau ngondo mangga, bukan download ya. Download mangga, ngondo mangga. Ngondo mangga pakai seteng. Itu apa namanya? Dioyak-oyak, disodok-sodok. Semacam itulah. Diobiak-obiak biar mangganya jatuh. Itulah musim menuai. Gak enak. Sudah posisi PW diopiak-opiak. Bapak Ibu ingat saja dengan pengalaman Bapak Ibu sendiri ketika diproses oleh Tuhan. Apa ada yang enak? Hasil proses semua pasti bilang enak. Tapi saat proses gak ada yang bilang enak. Maka ikhlaskan anak-anak kita untuk diproses oleh Tuhan sendiri. Kadang karena sayangnya kita pada anak-anak kita, tanpa sadar kita mendidik mereka seperti burung dara. Namun berharap mereka menjadi raja wali, bisa struggle menghadapi masalah. How it can be. Pagi disepiur makanan, siang mereka terbang ke sana kemari, sore balik bekupon. Kapan mereka bisa terbang tinggi? Ketika mereka bertanya tentang firman, ini apa maksudnya ya, Pak Pendeta? Tanyakan balik pada mereka. Kalian sudah dibaptis? Kalau sudah, maka turunkan ego Bapak Ibu sebagai pendeta. Katakan saya juga tidak mengerti. Sekalipun mungkin Bapak Ibu sebenarnya memang mengerti. Turunkan yang namanya gengsi. Pendeta ditanya firman Tuhan kok gak ngerti. Gak apa-apa. Tidak semua dokter bisa menyembuhkan. Tinggalkan yang namanya gengsi. Katakan pada mereka, saya juga tidak mengerti. Bagaimana kalau kamu tanya sama Yesus? Kalau sudah tahu jawabannya, tolong saya juga dikasih tahu. Saya juga mau tahu. Jadi biarkan mereka berjalan mencari Yesus. Bapak Ibu berada di belakang layar saja. Pantau perkembangannya. Ingat-ingat wajahnya. Yang nanya itu siapa? 5-6 bulan ke depan samperin orangnya. Gantian tanyain. Sudah dapat jawabannya. Dari sana Bapak Ibu bisa melihat ini anak sungguh-sungguh atau tidak. Kalau dia sudah dapat jawabannya, Bapak Ibu pura-pura marah. Kok saya gak dikasih tahu? Kan dulu saya bilang, saya juga mau tahu. Pura-pura marah. Kalau belum dapat jawabannya, tanyain, progresnya sampai mana? Dari sana kan ketahuan. Ini anak hanya kepo atau benar-benar mencari Tuhan. Firman itu keras. Bukan untuk orang yang hanya kepo. Sudah tahu, oh ya sudah. Besok bakal sudah lupa dia. Karena keingintahuannya itu hanya sebatas kepo. Firman itu keras. Tapi kalau yang bertanya belum dibaptis, ya jangan ditinggal.
Berikan penjelasannya apa yang Bapak Ibu ketahui. Begitu juga halnya dengan konseling-konseling. Jadilah raja tega, dalam tanda petik ya, jangan saklek ditelen bulet-bulet. Resiko terburuk apa yang akan dialami mereka? Misalnya, perceraian. Kalau nggak ditangani, mereka bisa cerai. Hanya sebatas cerai, tidak mau mencari Tuhan, dan resiko terburuk hanya sebatas cerai. Gak sampai mati mau bunuh diri, bukan? Jadilah raja tega. Sekali lagi dalam tanda petik. Usahakan supaya mereka mencari Tuhan terlebih dahulu. Kecuali kalau Bapak Ibu memang tahu yang konseling ini mentalnya labil, ya jangan ditinggal. Cari Yesus sana. Dia pulang ambil tali, masuk kakus, bunuh diri. Repot. Kata pendetaku disuruh cari Yesus. Trot, repot. Kalau yang seperti ini repot sudah. Saya rasa Bapak Ibu lebih memahami hal ini dan lebih bijaksana daripada saya. Siklus hidup seekor Raja Wali itu sendiri mengalami apa yang namanya peremajaan. Ada proses yang gak enak. Usia 40 tahun banyak bulu mati yang muncul. Harus dicabuti satu persatu untuk menumbuhkan bulu baru yang kuat. Cakar-cakarnya juga harus dibersihkan, dipotong untuk menumbuhkan cakar baru. Bahkan parunya juga harus dihancurkan untuk menumbuhkan paru yang kuat. Pilihannya saat itu adalah mati atau harus mengalami penderitaan untuk memperpanjang hidup. Mari saudara-saudariku yang terkasih, jangan takut untuk keluar mencari Tuhan. Jangan takut untuk berproses. Saya harus jujur mengatakan, proses itu gak enak. Tapi fokus saja pada hasil yang akan kita dapat. Dan kita akan bisa bernyanyi. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Berproseslah dan jadilah Raja Wali. Shalom.